Notasi dan rumus fungsi itu simbolnya ada yang menuliskannya gini, f titik 2x menuju y, atau fx sama dengan y. Ini secara simbolnya aja. Jadi kalau kita menemukan bentuk kayak gini, berarti itu adalah fungsi. Intinya itu ya. Kemudian, menentukan nilai fungsi. Jadi sebelum ke sifat-sifat, ada ini dulu nih. Kalau pertanyaannya tentang nilai fungsi. Nilai fungsi itu berarti kita cukup mensubstitusikan nilai yang dimaksud. Seperti contohnya ini, diketahui fx sama dengan 2x plus 3 dan gx x kuadrat plus 9. Yang ditanyakan pertama adalah f1. Berarti kalau f1, x yang ada di fx, yang ini 2x plus 3, kita ganti dengan 1 gitu. Jadi 2-nya tetap, pokoknya template-nya ikutin aja, tapi x-nya ganti jadi 1. 2 kali 1 plus 3 ya. Mungkin ini udah pernah waktu SMP juga ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi nilai dari F1 adalah 5 gitu. Sekarang kalau G min 5, berarti G min 5. G-nya yang ini, template-nya ini X kuadrat plus 9, tapi X-nya kita ganti jadi min 5. Min 5. Terus ada kuadratnya di sini, berarti min 5 kuadrat plus 9. Min 5 kuadrat 25 ditambah 9. Hasilnya adalah 25 tambah 9 berapa tuh? 34 ya. Jadi nilai dari G-5 adalah 34. Nah, ini nilai fungsi ini berlaku juga kalau dia masih berupa huruf seperti ini. FA, gimana kalau FA? Berarti kalau FA, X-nya diganti dengan A, kayak gitu aja. Berarti X yang ada di sini nih, 2X, kita ganti jadi A, 2A plus 3. Udah gitu. Terus berarti kalau yang C, ada G2B. Berarti G X-nya kita ganti dengan 2B. X kuadrat. Berarti 2B-nya dikuadratkan. Plus 9. Nah, biasanya kalau kuadrat diuraikan lagi. 2 kuadrat itu 4. B kuadrat itu B kuadrat plus 9. Kayak gitu. 4B kuadrat plus 9. Jadi nggak harus berupa angka ya di sininya nilainya, tapi bisa juga masih berupa variabel. Oke. Kemudian yang D, di sini ada perintahnya peta dari 3 oleh fungsi f. Nah, ini sebenarnya beda bahasa aja. Tapi kalau yang ditanyakan adalah peta, itu sama aja nilai. Jadi intinya oleh fungsi f berarti fungsi f yang jadi template. 2x plus 3-nya yang akan kita substitusi. Dengan x-nya diganti jadi 3. Jadi bahasa aja nih, cuma beda bahasa aja. Jadi yang D itu sebenarnya kita ditanyakan F3. Berarti F3 adalah 2 dikali 3 ditambah 3 ya. Dari sini masih sama 2x plus 3. 2 kali 3 tambah 3 sama dengan berapa? 9. Sip. Jadi yang D adalah 9 jawabannya. Lanjut yang E terakhir, bayangan dari 1 oleh fungsi G. Nah, ini juga cuma beda bahasa aja. Bayangan itu juga artinya nilai. Peta itu nilai, bayangan itu kayak nilainya juga. Gitu. Jadi sama aja kita diminta untuk mencari G1. Ini kan bayangan dari 1 berarti G1 sama dengan X kuadrat plus 9. Berarti X-nya ganti jadi 1, 1 kuadrat plus 9. 1 tambah 9, 10. Jadinya ini adalah 10. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang nilai fungsi? Intinya adalah substitusi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Paham? Tentang nilai fungsi? Paham gimana?
Paham? Insya Allah paham, Miss. Insya Allah ya, oke. Sip. Intinya tinggal substitusi aja. Sip, lanjut. Nah, ini contoh soal lain, variasi soal lain, kalau diketahui nilainya, nilai fungsinya. Tapi yang ditanyakan nilai A-nya. Jadi kayak kebalikannya ya, A-nya yang ditanyakan. Berarti kan diketahui untuk poin A ini FA sama dengan 11. Nah, F itu tadi 2X plus 3. Berarti FA kan X-nya kita ganti jadi A ya. Berarti FA menjadi 2A plus 3. Dari sini kan. FA sama dengan 2A plus 3. Nah, diketahui nih nilainya 11. Tapi yang ditanyakan A-nya. Berarti kalau mau mencari A plus 3-nya pindahkan ya. Seperti biasa, plus 3 jadi min 3. Berarti 2A sama dengan 11 dikurang 3, 8. Berarti A-nya sama dengan 4. Nah, ini variasi soal lain nih. Kalau yang ditanyakan justru variabelnya. Gitu ya. Yang B sekarang. Yang B juga sama. Nah, kalau tadi peta di sebelumnya, peta itu nilainya. Kalau yang ini prapeta tuh berarti yang ada di dalam di sininya nih. Kayak tadi kita mau cari A. Gitu. Prapeta dari min 1 oleh fungsi F. Berarti ibaratnya kita mau cari X-nya gitu. Kalau di sini nggak diketahui kayak tadi kan yang A, poin A ini ada nilai A. Kalau ini kan cuma prapeta aja. Berarti kita anggapnya bentuk awal aja. Kita mau cari X. Gitu. Jadi untuk yang B itu fx-nya udah diketahui sama dengan min 1. Terus fx di sini sesuai soal itu ada 2x plus 3 sama dengan min 1. Kita mau cari x. Itu prapetanya ya, prapeta dari min 1 maksudnya gitu. X-nya. Berarti 2x sama dengan min 1 plus 3 pindah menjadi minus 3. K2x sama dengan min 1 min 3 itu min 4. Maka x-nya sama dengan min 4 bagi 2. Ya adalah min 2. Oke. Nah, berarti untuk yang C gimana nih? Prapeta dari 13 oleh fungsi G. Berarti gimana? X kuadrat plus 9 sama dengan 13. 13, betul. Jadi X kuadrat plus 9 sama dengan 13. Atau kalau mau kita tulisin GX-nya dulu juga boleh ya. GX sama dengan 13. Nah, sampai sini X-nya kuadrat ya. Di sini agak beda sedikit. Jadi X-nya kuadrat. Maka salah satu caranya bisa juga plus 9-nya pindah kayak tadi. 13 dikurang 9. Ya kan? Jadinya X kuadrat itu sama dengan 13 dikurang 9 berapa? 4 ya? 4. Nah, berarti X-nya berapa? Kalau X kuadrat sama dengan 4, maka X-nya? Plus minus 2. Plus minus 2, betul. Plus minus 2. Ini salah satu caranya. Satu cara lagi, kalau mau pakai pemfaktoran juga bisa. Jadinya X kuadrat, 13-nya yang pindah. Jadi 9 min 13 sama dengan 0. Jadinya kan X kuadrat, 9 kurang 13 min 4 sama dengan 0. Sampai sini difaktorkan. X kuadrat min 4. Jadinya kan X plus 2 sama X min 2 ya. Nah, berarti kalau yang ini jadinya X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Yang ini X min 2 sama dengan 0, jadinya X sama dengan 2. Sama aja kan hasilnya. Jadi boleh dipilih, boleh cara yang ini atau cara yang bawah, memakai pemfaktoran. Intinya X-nya itu plus 2 dan min 2. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini variasi soal. Paham? Bisa dipahami? Prapeta. Bisa, Miss. Saya sip. Lanjut. Kita lanjut ke sifat-sifat. Nah, sifat fungsi ini
Nanti ada 3 sifat fungsi. Ada sifat injektif. Nanti yang kedua ada yang namanya surjektif. Dan yang ketiga adalah bijektif. Yang perlu diingat adalah ini harus dipastikan fungsi dulu. Ini udah pasti fungsi dulu, baru kita bisa tentuin dia injektif, apa surjektif, apa bijektif gitu. Ya, ada 3 sifat ini. Satu-satu akan kita bahas. Yang pertama, injektif. Injektif itu nama lainnya fungsi 1-1. Kalau kemarin kita ketika menentukan itu fungsi atau bukan fungsi dengan ngelihat domain yang sebelah kiri yang kita lihat, sekarang kalau menentukan sifatnya, itu yang perlu kita lihat adalah kodomainnya. Justru yang kanan yang akan kita lihat. Ya. Jadi yang dilihat adalah kodomain. Atau kawannya. Kodomainnya. Atau yang sebelah kanannya. Nah, untuk injektif ini, kalau secara pengertian ya, dia itu apabila setiap unsur X, nih kayak, apa namanya, ribet juga yang lihat definisi kan. Definisinya lumayan ribet. Terus kalau ini, kalau secara bahasanya, apabila setiap unsur di B, di kodomain, terdapat secara tunggal unsur dalam A domain. Artinya tidak ada 2 elemen atau lebih di A yang dipetakan ke elemen yang sama di B. Lumayan ribet kan ya. Intinya gini, kalau injektif itu, kodomainnya, ingat ya, fokus kita sekarang kodomain. Kalau injektif, kodomainnya nggak boleh poligami. Kodomainnya nggak boleh poligami. Jadi nggak boleh 2 kali. Kodomainnya nih nggak poligami, tapi boleh jomblo. Jadi pokoknya nggak dibolehin poligaminya, yang nggak boleh jomblo. Kodomainnya ya. Jadi sekarang yang perlu kita perhatiin sebelah kanan, yang ininya. Kita cek gini. Jadi kita harus pastiin nih semuanya nggak boleh 2 kali. Ini aman kan? 1 cuma sekali, 3 sekali, 5 sekali, 7 sekali, 9 nggak ada pasangannya, nggak masalah. Itu masuknya ke injektif. Oke, ini contoh yang injektif. Yang ini bukan injektif karena kalau kita lihat satunya poligami kan, ada 2 kan dia, kena sama 2 gitu. Terus yang dia kena 2. Pokoknya kalau udah ada 1 elemen yang 2 kali kenanya nih, kena panahnya nih 2 kali, berarti dia bukan fungsi injektif. Jadi syarat untuk fungsi injektif adalah kodomainnya nggak boleh poligami, tapi boleh jomblo. Boleh-boleh aja untuk jomblo gitu. Oke, itu injektif. Kadang dulu PR-nya kayak ngebedain injektif sama subjektif tuh suka ketukar-tukar gitu. Ini injektif. Jadi yang kita perhatikan cukup sebelah kanannya aja. Yang sebelah sini udah pasti harus fungsi dulu ya. Ini harus nggak jomblo dan nggak poligami yang sebelah kiri sini. Single semua, berpasangan satu semua, nggak boleh ada yang single. Nah, yang kedua, surjektif itu kebalikannya. Kalau secara bahasanya gini, katanya, dia nama lainnya fungsi onto, fungsi pada. Kalau tadi fungsi 1-1. Nah, si surjektif ini katanya setiap unsur di kodomain selalu terdapat unsur dalam A. Maksudnya tuh semuanya harus berpasangan, jadi nggak boleh jomblo. Kalau tadi nggak boleh poligami, sekarang yang ini nggak bolehnya nggak boleh jomblo. Jadi kalau surjektif itu kodomainnya nggak jomblo dan boleh poligami. Ini surjektif. Kodomain ya, jadi kita udah lagi nggak bicarain domain. Kalau di sifat, lihat yang ini semuanya punya pasangan. Walaupun ada satu yang poligami, itu nggak masalah, itu masuknya ke surjektif. Oke, yang ini bukan surjektif karena ada satu yang tidak memiliki pasangan, satu yang jomblo, berarti dia bukan surjektif. Yang ketiga, bijektif. Nah, bijektif itu justru lebih gampang diidentifikasi karena dia nama lainnya adalah fungsi 1-1. Jadi
satu anggota harus satu anggota lain gitu. Benar-benar satu-satu. Bahkan disebutnya, tapi dia tuh gabungan antara fungsi injektif sama fungsi surjektif. Jadi fungsi bijektif ini udah pasti injektif dan surjektif. Kalau di diagram Venn tuh bijektif besarnya, ini surjektif, ini injektif. Jadi si bijektif itu udah pasti surjektif dan injektif, tapi kalau surjektif belum tentu bijektif. Nah, ini yang paling gampang dibedain karena benar-benar harus satu-satu. Jadi kalau secara syaratnya dia tuh nggak boleh jomblo, nggak boleh ada yang kosong kodomennya, nggak boleh juga poligami, dua-duanya justru. Nah, ini syaratnya kodomennya ini ya. Dia lebih paling gampang untuk diidentifikasi karena nih kita lihat di sini yang A merupakan bijektif karena satu-satu semua kan, satu gitu. Yang B dia bukan fungsi bijektif karena ada yang 2 kali. Kemudian yang ketiga itu bukan bijektif karena ada yang nggak punya pasangan gitu. Nah ini yang injektif ya. Dia ada yang ada yang jomblo, nggak masalah ada yang jomblo gitu kan, yang penting nggak poligami. Oke. Yang B tadi fungsi surjektif, ini surjektif, ini injektif, ini bijektif. Emang agak-agak tricky nih yang antara surjektif dan injektif. Oke, kita ulang ya. Yang injektif tadi dia itu nggak boleh ada yang 2 kali dan kalau mau ada yang kosong sah-sah aja. Kalau yang surjektif itu berarti dia harus punya pasangan semua, terus kalau mau ada yang 2 kali, boleh-boleh aja gitu kan. Yang ketiga, injektif, itu kalau benar-benar harus satu-satu. Dia nggak boleh jomblo, nggak boleh poligami. Gitu. Oke, itu sifat-sifat fungsi. Lanjut bahasan selanjutnya adalah, ini nanti aja, tentang operasi fungsi. Nah, ini juga insya Allah nggak terlalu ribet. Operasi fungsi, jadi kayak operasi hitung, dia mencakup semua operasi hitung itu gitu. Jadi bisa ditambah, kemudian bisa dikurang, bisa dikali, bisa juga dibagi atau dipangkatkan juga bisa gitu. Ini secara ininya ya, secara definitifnya, secara artinya emang kelihatannya agak ribet, cuma kalau udah masuk angka, simpel-simpel aja gitu. Kita langsung ke contoh. Ketika diketahui fx-nya x kuadrat min 4, gx sama dengan x plus 2, berarti ketika ditanyakan f plus g, ya udah kita cukup menambahkan antara fx-nya dengan gx. Jadi kayak aljabar ya. Aljabranya kita ingat-ingat lagi. F plus g x berarti kita punya x kuadrat min 4 ditambah dengan x plus 2. Berapa nih jadinya? X pangkat 2 X pangkat 2 okay. plus X min 2. Okay. Dan 4 plus 2 min 2. Sip. Oke, ini aljabarnya berarti diingat-ingat lagi ya. Ini karena nggak ada temennya lagi, ya udah tinggal kita majuin aja. Min 4-nya tambah 2, min 2. Sip. Yang B sekarang, dikurang. Berarti kalau kita mau F min GX. Paling kalau pengurangan perlu hati-hati di pas bagian ini aja nih, minus itu tuh ada kurungnya dulu kan ya. Jadi baru X plus 2. Kalau kita mau uraikan lagi tuh jadinya kan X kuadrat min 4. Nah, min ketemu X, min X. Minnya juga punya si 2 gitu. Jadi min 2. Kayak gini dulu. Baru kita selesaikan. Berapa nih kalau yang ini berarti hasilnya? X plus X pangkat 2 okay. min 6 min 6. Min X pangkat 2 min X min 6. Min 6, sip. Oke. Okay. Min X-nya kita kedepankan ya, supaya berurutan kan rapih antara pangkat 2, pangkat 1, baru seterusnya. Oke, okay, sip. Sekarang yang C, ketika dikali. Di sini ada, bentar. Sini aja deh. F kali GX.
F kali GX. Berarti di sini kita punya X kuadrat min 4 dikalikan dengan X plus 2. Nah, kalau perkalian ini berarti di apa ya? Ada yang nyebutnya kali pelangi ya, dikali silang gitu, dikali pelangi. Jadi X kuadrat kita kalikan ke X. Nanti yang min 4-nya juga dikali ke X gitu. X kuadrat dikali X berapa? 2X bukan, Miss? X kuadrat dikali X? Bukan. Kalau ditambah, kalau misalkan pangkatnya sama, ya 2. Kalau perkalian itu ada yang tahu X kuadrat dikali X berapa? Ada yang mau coba jawab lagi? X pangkat 3. X pangkat 3, betul. Jadi kalau perkalian itu ditambah pangkatnya ya. Oke, jadi 2 di sini ditambah dengan 1. Kan X aja itu pangkat 1, jadinya X pangkat 3. Oke, kemudian X kuadrat dikali 2. Nah, benar, ini jawaban Ica yang tadi, 2X kuadrat. Kalau dia di sini nggak ada X-nya, kemudian yang satu ada X-nya, kalau itu perkalian kan tinggal kita gabungkan, jadinya plus 2X kuadrat. Gitu. Berarti sekarang yang min 4 kita kalikan dengan X, jadi berapa tuh? Yang satu nggak ada X-nya, yang satu ada X, berarti tinggal digabung, jadinya min 4X. Terakhir, min 4 dikali 2. Min 2. Min 4 dikali 2, min 4 kali plus 2. Berapa? Min 8. Min 8. Betul. Jadi min 8. Udah gitu, ini kan pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, sama nggak ada X-nya. Berarti udah nggak bisa diapa-apain kan ya? Udah nggak ada yang bisa dihitung. Jadi udah selesai sampai sini untuk yang perkalian. Lanjut ke pembagian. Simbolnya per, jadi kayak per itu sama aja pembagiannya. F dibagi GX itu sama aja, berarti Fx-nya di sini X kuadrat min 4. G-nya tuh X plus 2. Nah, kalau yang atas pangkat 2, yang bawah pangkat 1, ini kan pangkat 2, ini pangkat 1, berarti kalau yang atas bisa difaktorkan, kita faktorkan. X kuadrat min 4 berapa kalau difaktorkan? Kalau kita jadikan kayak gini, jadinya? X min 2, X plus 2. Ya, betul. X min 2, X plus 2. Sip. Ini ya, kalau di sini ada angka kuadrat kan tinggal kita pecah gitu ya. Berarti kalau 49, min 7 sama plus 7, kayak gitu. Atau 25, berarti min 5 sama plus 5. Karena di sini 4, berarti 2 kali 2. Min 2 dan plus 2. Nah, yang bawah kan X plus 2 nih. Ada yang sama kan? Berarti bisa kita coret X plus 2-nya. Karena di sini kan perkalian ya, bukan penjumlahan. Jadi bisa dicoret. Udah gitu, berarti hasil akhirnya tinggal X min 2 aja. Dah selesai. Itu pembagian. Jadi selagi masih bisa difaktorkan, bisa dicoret, sederhanakan. Kalau emang nggak bisa diapa-apain, ya udah berarti itu aja, cukup sampai di situ aja. Misalkan ya, Fx-nya diketahuinya langsung X min 4, yang bawahnya X plus 2. Ini kan udah nggak bisa diotak-atik kan. X-nya nggak bisa dicoret kalau ini. Karena yang atas tuh pengurangan, yang bawah penjumlahan, itu nggak bisa dicoret. Kalau yang ini kan tadi perkalian. Jadi bisa ada yang dicoret kalau misal ada yang sama. Paling itu yang harus diingat-ingat ya. Terakhir ada perpangkatan. Di sini G pangkat 2X. Berarti karena G-nya di sini X plus 2, jadi di sini bentar, G kuadrat X. G-nya X plus 2, berarti X plus 2 kuadrat. Nah, X plus 2 kuadrat berapa? X pangkat 2 plus pangkat 2. X kuadrat, oke, berapa? X kuadrat ditambah 4X, betul. Ditambah 4. Oke. Inilah X plus 2 kuadrat ya. Atau kalau mau diuraikan juga boleh. Kalau cara cepatnya kan gitu ya, X dikuadratkan, kemudian 2 dikali 2, 4, dikalikan X, itu dapat 4X,
terakhir 2-nya dikuadratin dapat 4. Tapi asal mulanya kan dari sini ya. Mana yang nggak kelihatan? X plus 2, sini aja deh. X plus 2 kuadrat kan sama aja kayak dikali X plus 2. Kemudian X-nya dikalikan X sama kayak yang tadi, cara yang poin C, yang ini. Kemudian X dikalikan 2 itu 2X, 2 dikali X itu 2X, kemudian terakhir 2 dikali 2, 4. Ini asal mulanya. Tapi kalau udah bisa cara cepet, langsung aja nggak apa-apa. 2X tambah 2X, 4X ditambah 4. Ini asal mulanya nih. Itu boleh. Opsional ya, boleh pakai cara langsung atau penjelasan dulu juga boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang operasi fungsi? Sip, thank you semuanya untuk join hari ini. Semoga materinya bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.